Shalom adik-adik semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Ketemu lagi dengan Kak Lili. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Meskipun masih dalam kondisi yang kurang baik, dalam kondisi virus corona ini, tapi kita tetap bersyukur, tetap bersukacita ya. Pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Semuanya siapkan Alkitabnya. Kita akan membaca Alkitab bersama-sama. Kakak akan membacakan dari Matius 13 ayat 1 sampai 8. Matius 13 ayat 1 sampai 8. Beginilah firman Tuhan. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Amin. Nah, pagi hari ini kita akan belajar dari perumpamaan seorang penabur. Nah, pagi hari ini kakak membawa sebuah tomat. Nah, tomat ini kalau kita belah, di dalam tomat ini terdapat biji atau benih. Kalau kalian di rumah ada tomat, kalian boleh potong. Kalian lihat di dalamnya ada biji atau benih. Nah, kalian boleh lihat ini. Biji atau benih ini kalau kalian tanam, misalnya ditanam di tempat yang kalian tabur benih ini di jalanan. Nah, biji ini atau benih ini tidak akan tumbuh karena dimakan oleh burung. Terus kalau benih ini kalian tabur di tempat yang berbatu-batu juga tidak akan tumbuh karena akarnya tidak akan tumbuh karena akar di dalam batu itu terhimpit oleh batu-batu sehingga dia layu dan akan mati. Nah, benih juga kalau kalian tabur di semak-semak berduri juga tidak akan tumbuh. Karena apa? Karena semak-semak itu akan semakin membesar dan tumbuh sehingga benih ini terhimpit olehnya sehingga dia mati. Supaya benih ini tumbuh dan berbuah, kalian harus tanam atau tabur di tempat yang tanahnya subur, tidak ada semak, tidak ada batu. Nah, terkena cahaya matahari sehingga dia akan tumbuh besar dan berbuah. Yuk adik-adik, kita lihat video yang kakak tampilkan ya, bagaimana cara benih itu ditanam lalu dia menjadi bertumbuh dan berbuah. Is seed germination. It's time to work. I know. I will get the seed. The life of a plant begins from a tiny seed. The seed is protected by an outer covering called a seed coat. The seed contains a small baby plant called an embryo. Let's sow the seed. Wait, I have some conditions. Conditions required for the growth of a seed are moisture, warmth, nutrient-rich soil,
sunlight, good quality seed. Once these conditions are satisfied, the seed begins to grow. The seed absorbs water from the soil. And provides moisture to the embryo. The plant cells inside the seed start duplicating. Enzymes get activated. Embryo starts getting nourishment. The first sign of growth is a tiny root which comes out of the seed. Hey, I'm Mr. Root. Let us study the process of germination. With more and more nourishment, the embryo starts growing. Oh, sunlight. It's time for photosynthesis. Eventually, the growing plant bursts open through the seed coat in search of sunlight. To start its own process of photosynthesis. Once the seed coat falls off, the root starts growing downwards to anchor the seed. And to search for more food and nutrients from the soil. Meanwhile, the shoot also starts growing upwards towards the light. Soon, we see a baby plant with tiny leaves. This process of the growth of a seed into a plant is called germination. Nah, kalian sudah melihat video tadi kan? Sama Tuhan Yesus memperumpamakan kita seperti benih atau biji ini. Kalau kita mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dengan sungguh-sungguh, percayalah bahwa firman Tuhan itu akan tumbuh di dalam kehidupan kalian. Beda seperti kita misalnya ini hari Minggu. Kita tidak datang ke gereja, tapi kita ibadah secara online. Kalau kita tidak mengikuti ibadah secara online, berarti kita apa? Tidak akan bertumbuh untuk mendengar firman Tuhan. Kalau kalian mementingkan, ini kan hari Minggu tapi nggak ke gereja, di rumah saja, aku mau main game saja, aku mau nonton TV aja, aku mau baca buku cerita aja, kalian tidak akan pernah bertumbuh karena kalian tidak mendengar firman Tuhan. Kalian tidak berdoa, juga tidak bertumbuh.
Nah, sama seperti benih ini. Ketika kita mau bertumbuh, benih ini tumbuh, subur, berbuah, dia ditabur di tanah yang tidak salah. Nah, begitu juga kalian. Kalau kalian mau bertumbuh di dalam Tuhan, mau berbuah seperti yang Tuhan inginkan, kalian mau ikuti perintah Tuhan. Harus mendengarkan dengan baik firman Tuhan, apa yang sudah disampaikan dengan kakak-kakaknya walaupun lewat live streaming, tapi kalian harus ikuti supaya apa? Firman Tuhan itu bertumbuh di dalam kalian. Kalian menjadi berkat, kalian berbuah sehingga kalian terpancarlah menjadi anak-anaknya Kristus, anak-anaknya Tuhan. Kita belajar ya, seperti petani yang menabur buahnya di tempat yang subur. Oke, sampai di sini dulu cerita firman Tuhan kakak pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini menjadi berkat buat kalian. Tuhan Yesus memberkati kalian. Dah. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Adik-adik, pagi hari ini kita bersyukur sudah mendengarkan firman Tuhan bersama-sama yang sudah disampaikan oleh setiap kakak-kakak guru sekolah minggu pada pagi hari ini. Mari kita berdoa, kita minta Tuhan memberikan kepada kita hikmat, kepintaran, kecerdasan, dan juga roh Tuhan supaya kita melakukan firman itu dalam hidup kita. Dan biarlah firman Tuhan itu yang membuat kita untuk terus bertumbuh, berbuah, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu mari kita sama-sama akan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami mengucap syukur ya Tuhan untuk firman-Mu yang sudah disampaikan oleh setiap kakak-kakak guru sekolah minggu pada pagi hari ini. Kami berdoa kiranya Tuhan Engkau memberkati kami semua yang sudah mendengarkan firman-Mu. Berikan kepada kami hikmat, kepintaran, kecerdasan, dan roh-Mu untuk kami mengerti firman-Mu ya Tuhan, dan kami melakukan dalam kehidupan kami. Walaupun kami masih kecil, tetapi ketika roh Tuhan ada dalam hidup kami, maka kami menjadi anak-anak yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kakak-kakak guru sekolah minggu yang mengajar hari ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka dan Tuhan menyertai mereka. Oke, mari kita sama-sama berdoa untuk yang berulang tahun. Kita minta Tuhan memberkati. Pagi hari ini Tuhan kami berdoa buat teman-teman kami yang berulang tahun, yaitu Vanessa, Jonathan, Giselle, Ariel, Tiara, Jaden, Jocelyn, Rainbow, Simon, Seren, dan juga Sean. Kami mohonkan berkat-Mu Engkau curahkan dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Berkat kepintaran, berkat kecerdasan, hikmat, takut akan Tuhan, dan juga kesehatan. Kiranya
Tuhan limpahkan dalam kehidupan mereka. Berkati masa depan mereka ya Tuhan, sehingga mereka juga terus mengasihi orang tuanya, juga terus mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, dan kiranya segala pujian, segala hormat, kebesaran kami kembalikan kepada Engkau ya Tuhan. Mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh-Nya yang kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita pagi hari ini sudah selesai, dan kita akan berjumpa kembali minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.